Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Masih berkenan dengan tema Imam Mahdi. Imam Mahdi datang di tanah Jawa. Apakah cirinya? Imam Mahdi dan tanda akhir zaman dalam wasiat sesepuh tanah Jawa. Banyak sekali wasiat ini telah disebutkan. Sosok suci Imam Mahdi yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijelaskan dalam berbagai versi kisah ramalan tanah Jawa. Ia akan datang di saat negeri Nuswantara ini pada saat mengalami kacau balau yang oleh Sri Aji Jayabaya Raja Kadiri, yaitu pujangga kenamaan Ki Ronggo Warsito serta kaum sepuh tanah Jawa lainnya telah mengatakan bahwa Imam Mahdi akan datang pada saat terjadi zaman edan. Bahkan ada wasiat sesepuh tanah Jawa yang mengatakan bahwa sosok itu akan diutus Gusti Allah pada era teknologi maju pesat. Imam Mahdi adalah seorang wujud suci yang ditunggu-tunggu masyarakat dunia, terutama negeri Nuswantara, menjanjikan akan datang di akhir zaman. Imam Mahdi bukan nyata-nyata seseorang bernama Imam Mahdi, karena istilah Imam Mahdi bukanlah nama seseorang, akan tetapi istilah itu hanya sebagai gelar atau julukan. Di tanah Jawa, negeri Nuswantara, Imam Mahdi memiliki banyak sebutan dan gelar. Harapan masyarakat Jawa dan Nuswantara, harapan masyarakat Jawa, negeri Nuswantara bakal tampilnya Imam Mahdi adalah untuk membebaskan masyarakat dari situasi krisis berbagai sisi kehidupan umat yang berkepanjangan. Imam Mahdi tersebut sebagai sang pembaharu dan penyelenggara ketertiban kosmik, tatanan dunia baru dalam kerohanian. Bangsa Indonesia harus bersyukur dengan dianugerahi Gusti Allah berupa warisan nenek moyang yang sangat menakjubkan, yaitu wasiat sesepuh tanah Jawa, di mana masa depan bangsa Indonesia yang gemilang akan terjadi pada saat datangnya wujud suci Imam Mahdi, dan di saat bangsa Indonesia banyak menerima serta menjadi muridnya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, apa yang diramalkan atau jangka para sesepuh Jawa banyak kemiripan dengan yang tertera di dalam Al-Quran dan nubuatan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum di zaman akhir, ketika sosok suci Imam Mahdi tersebut datang, tanah Nuswantara akan memunculkan tanda-tanda kedatangannya, di mana semua orang akan melihatnya, hingga tanda-tanda yang mengerikan, yang artinya nanti ketika sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, yaitu munculnya kendaraan lebih canggih yang tidak lagi ditarik kuda tapi menggunakan mesin, serta kendaraan tenaga mesin secara sederhana dibuat bangsa Inggris pada tahun 1896 oleh Frederick William. Kemudian ada dikatakan banyak rumah di atas kuda. Artinya adalah hal ini sudah nyata terjadi, yaitu diciptakannya kendaraan bus, kereta api, dan lain-lain, di mana bagaikan rumah berjalan di atas kuda. Artinya adalah banyak manusia yang naik kuda di dalam perut. Maksudnya ini juga sudah terbukti dengan banyak orang yang naik di dalam kendaraan sedan, bis, angkot, dan lain-lain, menyerupai seseorang yang duduk di perut kuda. Tanah Jawa dikalungi atau dikelilingi besi. Maksudnya adalah sudah terbukti adanya rel kereta api
yang mengelilingi tanah Jawa, yaitu dari Anyer hingga Panarukan, atau di sepanjang Pulau Jawa ini sudah banyak dibangun pabrik-pabrik yang semua material bangunannya dari besi atau baja, hingga suatu masa nanti menjadi padat sepanjang jalan didirikannya pabrik. Atau juga adanya pembangunan jalan tol di seluruh negeri Nusantara. Artinya adalah perahu berjalan di udara. Hal ini sama dengan wasiat yang berbunyi Kreto iso mabur, yaitu kereta bisa terbang, yaitu besi bisa terbang, yaitu nanti suatu saat di langit ada mencetak. Maksudnya banyak orang yang terheran-heran saat ketika melihat kereta bisa terbang, dan mereka banyak yang menaikinya. Seperti pesan sesepuh tanah Jawa berikut, yang artinya manusia nanti banyak yang naik capung. Apa yang dimaksud dengan capung? Capung di sini adalah kecapung sanapan, yaitu perumahan, yaitu pesawat terbang, yang artinya sungai banyak kehilangan kedalamannya atau mendangkal ke dalam sungai. Kejadian yang dijangka Jayabaya ini juga sudah terjadi, yaitu akibat hutan-hutan di pegunungan ditebang pohonnya secara liar, di mana mengakibatkan tanah longsor terkikis hujan lebat, sehingga tanahnya memenuhi sungai-sungai, atau sungai-sungai pun menjadi dangkal. Banjir pun tidak terbendung lagi, disebabkan oleh meletusnya gunung yang mengeluarkan bertonton tanah dan masuk ke sungai-sungai secara bersamaan dengan laharnya. Artinya adalah pasar tradisional yang memakai sistem barter akan hilang gaungnya menuju pasar global atau modern. Maksudnya, hal ini sudah terjadi. Tadinya ada tawar-menawar banyak orang di pasar, sehingga suaranya mengumandang, menggaung ke arah pertengkaran. Masyarakat saat ini sudah tidak lagi mendengar kumandang pasar, karena beralih dari tempat terbuka menjadi di dalam gedung, seperti swalayan, supermarket, Indomaret, dan lain-lain, yang suara orang yang membeli barang tidak lagi terdengar keluar. Barang-barang di pasar dalam gedung itu pun sudah ada bandrol harga, sehingga hanya dengan komputer menghitung harga-harganya. Artinya adalah bumi semakin mengecil. Ini juga terbukti dengan adanya program transmigrasi dari pemerintah untuk mengurangi kepadatan penduduk. Pada tahun 1905, penduduk Pulau Jawa saja per 1 kilometer kampung satu dengan kampung lainnya hanya berpenduduk 150 sampai dengan 300 orang. Tapi kini per 1 kilometer bisa mencapai 2.000 sampai 4.000 orang, sehingga terasa seperti buminya menjadi menyempit, menjadi mengecil. Atau juga bisa berarti adanya kemajuan di dunia komunikasi dan transportasi yang canggih, sehingga dunia terasa sempit, terasa dekat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa zaman menjadi semakin dekat. Juga tanda-tanda yang lainnya dikatakan, yang artinya bumi yang tidak seberapa luasnya dibayar pajaknya. Kemudian artinya kereta roda 4 tinggal sebagian, muncul sepeda ontel, sepeda motor, yang artinya wanita hilang malunya. Tindak amoral merebak di mana-mana, yang artinya masih usia bayi, memiliki bayi, masih muda, sudah punya anak, yang artinya akan ada hewan orong-orong yang gedenya sebesar kerbau menghabiskan bukit-bukit, munculnya mesin ekavator dan lain-lain. Kemudian yang artinya
ikan wader akan memakan bunga. Ikan wader akan memakan bunga kelapa. Isyarat banyak banjir bandang. Dibangunnya bangunan bendungan raksasa yang menjadi pohon-pohon kelapa tenggelam. Kemudian yang artinya penutup padi tidur, lesung pun ditidurkan. Ini mengisyaratkan munculnya mesin penggiling padi dan banyak lagi. Yang mana semua tanda-tanda ini sudah terjadi dan bisa kita saksikan semuanya di masa ini di tanah Jawa, yaitu negeri Nuswantara. Itulah para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Berkenan Imam Mahdi datang di tanah Jawa. Insya Allah Ta'ala akan kita lanjutkan dengan julukan-julukan Imam Mahdi di tanah Jawa. Semoga dapat bermanfaat dan segeralah kita mencari Imam Mahdi yang telah dinubuatkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Kita bergabung, kita berbeat, sehingga kita akan selamat karena menjadi pengikut juru selamat, yaitu Imam Mahdi. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.